Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Esrayanti Sinaga dengan NIM C0D024062. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang PPh, utang pinjaman atas sewa, wasel, serta dividen. Konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang PPh. Utang pajak penghasilan adalah kewajiban perusahaan kepada negara yang timbul karena adanya pajak penghasilan yang belum dibayar sampai tanggal pelaporan. Utang ini termasuk kewajiban jangka pendek karena biasanya harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jenis-jenis penghasilan yang pertama itu ada PPh pasal 21, ada pajak penghasilan atas gaji karyawan. Yang kedua ada PPh pasal 23 atas jasa dividen tertentu. Yang ketiga ada PPh pasal 25 angsuran pajak keluaran. PPh pasal 29 kekurangan bayar pajak di akhir tahun. Pengakuan utang PPh. Pengakuan utang PPh atau pajak penghasilan adalah pencatatan kewajiban pajak yang timbul akibat transaksi pemotongan atau pemungutan pajak. Utang diakui saat pembayaran penghasilan, misalnya gaji, honorarium, atau saat jatuh tempo atau kontrak, di mana pemotong atau perusahaan atau badan wajib pemotong menyetor dan melaporkannya ke kas negara. Selanjutnya, pencatatan akuntansi utang PPh. Yang pertama, saat timbul kewajiban pajak. Jurnalnya yaitu beban pajak penghasilan di debit dan utang pajak penghasilan di kredit. Yang kedua itu saat pemotongan pajak. Jurnalnya ialah beban gaji di debit, utang pajak penghasilan di kredit, dan kasnya di kredit. Yang ketiga itu saat pembayaran atau setor pajak. Jurnalnya utang pajak penghasilan di debit dan kasnya di kredit. Konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa utang pinjaman atau sewa. Utang sewa jangka pendek adalah kewajiban pembayaran sewa seperti sewa kantor atau alat yang jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Dicatat sebagai fasilitas lancar. Konsep utang ini didasar pada pengakuan beban secara akrual, di mana beban dicatat saat manfaat diterima, meskipun kasnya belum dibayarkan. Pencatatan akuntansinya saat pengakuan awal, jurnalnya ialah aset hak guna di debit dan utang sewa di kredit. Yang kedua saat pembayaran cicilan, jurnalnya itu beban bunga di debit, utang sewa di debit, dan kasnya di kredit. Yang ketiga itu reklasifikasi menjadi jangka pendek. Utang sewa jangka panjang di debit dan utang sewa jangka pendek di kredit. Konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa wesel. Wesel bayar jangka pendek adalah janji tertulis formal untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada kreditur dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Wesel ini berfungsi sebagai instrumen utang yang mengikat secara hukum. Umumnya digunakan untuk meminjam uang, melunasi utang usaha, atau pembelian aset. Pencatatan akuntansinya yang pertama itu saat penerbitan wesel untuk melunasi utang usaha, jurnalnya itu utang usaha di debit dan wesel bayarnya di kredit. Dan yang kedua, penerbitan wesel untuk pinjaman tunai. Jurnalnya ialah kas di debit dan wesel bayar di kredit. Pencatatan akuntansi yang ketiga yaitu pencatatan bunga akrual atau penyesuaian. Jika wesel berbunga dan melintasi periode akuntansi, bunga diakui secara periodik.
Jurnal yang digunakan yaitu beban bunga di debit dan utang bunga di kredit. Dan yang keempat, pelunasan wesel pada saat jatuh tempo. Jurnalnya itu wesel bayarnya di debit, beban bunga atau utang usaha di debit, kasnya di kredit. Konsep dan pencatatan dari kewajiban jangka pendek berupa dividen. Kewajiban jangka pendek meliputi dividen yaitu yang sering disebut sebagai utang dividen atau dividen terutang adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham yang timbul setelah Dewan Direksi mengumumkan pembagian laba. Dividen tunai diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek atau liabilitas lancar. Karena biasanya akan dibayarkan dalam satu tahun setelah pengumuman dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jenis dividen ada dividen tunai, dividen saham, dan dividen properti. Tanggal penting dividen yang pertama itu tanggal deklarasi dividen yang diumumkan itu saat munculnya utang. Tanggal pencatatan menentukan pemegang saham yang berhak, dan tanggal pembayaran itu dividen yang dibayar. Pencatatan akuntansinya yang pertama, tanggal pengumuman. Perusahaan mengakui adanya utang dividen dan mengurangi laba ditahan. Jurnalnya itu laba ditahan di debit dan utang dividen di kredit. Pencatatannya yang kedua, tanggal pembayaran. Perusahaan membayar utang dividen tunai kepada pemegang saham. Jurnalnya itu utang dividen di debit dan kasnya di kredit. Akuntansi utang pajak PPh pasal 21 atas pembayaran gaji karyawan. Akuntansi utang PPh pasal 21 atas gaji karyawan melibatkan pemotongan pajak oleh perusahaan saat pembayaran gaji, diakui sebagai beban gaji dan utang pajak. Jurnal saat gaji dibayar yaitu di bagian debit beban gaji, di bagian kreditnya kas, dan di bagian kreditnya lagi itu utang PPh pasal 21. Utang ini wajib disetor ke kas negara maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Akuntansi utang pajak pada PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Akuntansi utang PPh pasal 23 atas bunga pinjaman melibatkan pemotongan pajak sebesar 15% dari jumlah bruto bunga oleh pihak peminjam atau wajib pajak badan tertentu saat pembayaran atau jatuh tempo. Utang pajak diakui sebagai kewajiban lancar disetorkan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan ke Bupot paling lambat tanggal 20. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Akuntansi PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan melibatkan pemotongan pajak sebesar 2% dari nilai sewa bruto oleh penyewa saat pembayaran atau jatuh tempo. Penyewa mencatat utang PPh 23 dan menyetorkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya serta melaporkan SPT masa PPh 23 paling lambat tanggal 20. Akuntansi utang pajak PPh pasal 26 SPLN. Akuntansi utang PPh pasal 26 atas subjek pajak luar negeri atau SPLN melibatkan pemotongan pajak yang umumnya 20% dari bruto atau tarif tax 30 saat pembayaran dividen, bunga royalti sewa atau jasa ke luar negeri. Utang ini diakui saat pembayaran atau jatuh tempo dan dilaporkan dalam SPT masa PPh unifikasi. Akuntansi PPh pasal 20. Akuntansi utang pajak atas wesel. Akuntansi utang pajak atas wesel mencangkup pencatatan pokok wesel dan bunga yang timbul di mana bunga tersebut menjadi objek pajak penghasilan.
Bagi penerima bunga, Wesel dicatat sebesar nilai nominalnya, sementara bunga diakui sebagai beban. Dengan bunga yang dibayarkan kepada pihak ketiga wajib dipotong, misalkan PPA pasal 23. Akuntansi utang PPA pasal 23 atas dividen. Akuntansi utang pajak atas dividen mencatat kewajiban pemotongan pajak oleh perusahaan saat pengumuman dividen yang diakui sebagai kewajiban lancar. Utang pajak diakui saat dividen disediakan untuk diperbayarkan, umumnya dengan jurnal mendebitkan retainer rates dan mengkreditkan utang dividen dan utang PPA. Jadi sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata saya mohon maaf, dan apabila materi yang saya paparkan saat ini kurang lengkap saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.